Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla 'anil syabihi wal mathili wal kufi wan nadhir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafa Allahu bihil gummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Faqad qala Allahu jalla fi'ula a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan majelis kita sehingga kita bisa bertatap muka, bermuajahah dalam kesempatan petang hari ini dalam kondisi sedang beriman dan dalam kondisi yang sehat walafiat, bisa mensyukuri dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu olehnya, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kewajiban dan banyak yang melalaikan kewajiban ini, dan juga jarang yang menyangka bahwasanya kewajiban ini adalah sebuah ibadah yang harus kita lakukan sampai datangnya al-yakin atau kematian, yaitu apa yang kita sedang lakukan pada malam hari ini, thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu bukan sekedar rutinitas, tapi thalabul ilmi itu adalah ibadah. Itu yang hendaknya setiap kita pegang dan kita jadikan manhaj. Bahwasannya mencari ilmu itu dimanapun tempatnya, bersama siapa, selama kita bisa istifadah, mengambil manfaat, maka itu kita sedang beribadah. Kapan ibadah itu selesai? Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah SWT. Sembahlah Allah, ibadahilah Allah sampai datang kepada kalian al-yakin, sesuatu yang pasti akan datang, yaitu kematian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga setiap kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini mendapatkan syafaatnya kelak pada yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita dengar berita di Mojokerto Kabupaten tentang banyaknya mawar hitam, gitu, di tempat yang sama, yaitu di Jembatan Cangar. Sudah ada part 2-nya, belum genap 40 hari, dan kemarin kabarnya ada part ketiga yang mau terjun tapi alhamdulillah diselamatkan, dan ada yang mau part 4 perempuan. Kalau 3 sebelumnya itu laki-laki semuanya, kemudian yang keempat perempuan. Menunjukkan tentang kualitas keyakinan dan keimanan generasi penerus kita itu sangat lemah sekali. Menunjukkan mereka sangat gampang gelisah, gampang risau, gampang gelap, tidak menemukan arah dan tujuan hidup, sehingga taunya tujuan hidup itu ya akan selesai dengan kematian.
Padahal kata Nabi Muhammad SAW, kita hidup ini hanya seperti pengembara, orang yang safar, yang berhenti di bawah pohon, summa tarakaha. Kemudian kita tinggalkan pohon tersebut dan lanjut perjalanan. Kan mereka yang terjun bebas, tes gravitasi, gitu. Apakah masih berfungsi di sana? Oh, ternyata masih berfungsi. Kemudian mati itu kan nyangkanya setelah kematian kemudian tidak akan ada masalah hidup lagi, tidak ada tekanan lagi. Maka perlu kita kaji di mana letak ketenangan itu. Kan kita nyangkanya, oh ketenangan itu ya di hawa dingin. Kalau sudah dicangar, kemudian menyendiri, menghirup oksigen dengan kualitas tinggi, bagus, kemudian menjadi tenang. Tidak, buktinya malah jadi tempat bundir. Gitu? Kan berarti ketenangan tidak di situ. Makanya Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan, orang-orang yang tidak faham agama, mereka menyangka bahwasanya ketenangan itu ada di 4 perkara, 4 hal. Yang pertama kata beliau, fit tasliyah, dalam hiburan-hiburan, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat wisata, nongkrong di kafe, kemudian nonton bioskop, ke mal-mal. Dan di Mojokerto ini semua hiburan ada, sampai dijuluki Mojokerto itu kota 1000 kafe. Mall pun juga ada walaupun cuma 1. Kalau mau ke mall yang terbesar di Indonesia, ke Surabaya dekat. Kemudian kalau mau hawa dingin ke Pacet ya dekat. Tapi ternyata semua itu tidak menjadikan seseorang tenang. Fit tasliyah kata beliau Ibnu Hazm. Kemudian yang kedua, filmal. Orang yang tidak paham agama menyangka kebahagiaan itu letaknya pada banyaknya harta. Kalau memang kebahagiaan itu pada banyaknya harta, berarti Qarun itu adalah orang yang paling bahagia di dunia. Nyatanya tidak. Nyatanya Qarun itu adalah orang yang paling risau gara-gara hartanya. Orang itu kan akan banyak masalah ketika punya banyak harta. Punya banyak harta, jangan tanya saja kepada mereka yang kaya raya, teman-teman jenengan yang ada mungkin Cina kemudian kaya raya, nggak tenang. Kalau jenengan kan ke mana gitu mau update status gitu lagi di sini gitu kan, bawa mobil ini, bawa motor ini, nggak tenang kita. Motor juga kita pajeki, mobil sudah kita pajeki, nongkrong juga paling ya di tempat-tempat yang biasa-biasa. Kalau mereka orang-orang kaya raya mau posting mobilnya yang dia beli dengan harga mahal itu pun lo pikir-pikir. Misalnya mau posting Lamborghini-nya ataupun Ferrari-nya, nanti ketahuan tuh pajak, ditanya sudah belum itu mobilnya gitu kan. Makanya orang-orang kaya itu malah justru mereka jarang yang kelihatan kaya, kelihatannya malah pakai celana kolor, kemudian pakai kaos, biar apa? Biar tidak kena pajak, gitu. Risau, itu baru pajak dari negara, belum nanti dari tetangga yang iri dengki kemudian pengen ngambil hartanya. Ayo, belum nanti kalau menjadi tujuan pertama orang minta sumbangan, misalnya orang ngajukan proposal tiap hari, akhirnya kemudian dikasih tembok tinggi, dikasih pagar, dikasih alarm, dikasih CCTV, dibelikan brankas dan seterusnya. Sehingga itu yang dilakukan Qarun pada zamannya. Inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci-kunci tempat penyimpanan hartanya Qarun itu, saking banyaknya harta yang dia bawa, itu tidak mampu dipikul oleh 7 orang yang kuat-kuat di zamannya. Kuncinya tok. Dan tidak tahu itu gudangnya di mana dia naruh. Mungkin ada yang di bawah laut, ada yang di bawah tanah. Sehingga kalau kita gali kemudian nemu harta, wah itu hartanya Qarun. Gitu. Harta Qarun. Hidup di zaman Nabi Muhammad, di zaman Nabi Musa alaihi salam. Kalau memang harta menjadi sebab
kebahagiaan kita tidak pernah melihat anak-anak kita, anak-anak kecil kemudian tertawanya lebih los daripada kita. Ya, kalau mereka tertawakan, wah gitu kan, kita senyum aja sekarang abot awak dengan banyaknya beban tuntutan hidup hari ini 2026 kok kelihatannya semakin hari semakin sajur gitu. Yang jualan sambat jualannya ndak laku gitu. Yang lain sambatan gara-gara perang Iran mana ini Amerika Israel, harga-harga jadi naik, gaji nggak naik misalnya, tuntutan hidup jadi naik. Kok sekarang uang 50.000 untuk belanja ke apa ini berancang itu apa Pak? Beli sayur-sayuran ibu-ibu itu yang rasakan sekarang. Nggak kelihatan 50.000 itu dapat jagung 2, dapat sop-sopan, dapat kelihatannya dapat apa ini kelapa parut itu gitu. Tadi pagi saya belanja 50.000 sekarang cuma dapat kayak ginian. Padahal dulu itu aji gitu. Nah, kemudian yang kemarin, nah mungkin di antara jenengan ada yang ikut-ikutan habis lebaran banyak uang sakunya anak-anak kita belikan emas saja, investasi gitu. Harganya kemarin pas habis lebaran 3.100.000, sekarang turun 2.400.000. Ya, saya termasuk yang ikut-ikutan. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Memang emas itu kan investasi jangka panjang, tidak 1 bulan 2 bulan kemudian dijual. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang gila pun juga tidak akan bisa tertawa. Bapak-bapak yang kerjaannya kuli, kemudian siang harinya capek, malam harinya masih nongkrong di perempatan jaga malam, itu nggak mungkin bisa senang, bahagia, tertawa, terbahak-bahak, nggak bisa. Maknanya ketenangan, kebahagiaan itu bukan pada banyaknya harta. Yang ketiga kata Ibnu Hazm, kebahagiaan menurut orang-orang yang tidak paham agama itu ada pada ar-riyasah ataupun ar-riasah, tingginya jabatan, ya, tingginya jabatan. Kata Nabi Muhammad SAW, innakum satakhrisuna 'alal imarah wa satakunun nadamata yaumal qiyamah fa ni'matil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Di akhir zaman nanti kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kepemimpinan jabatan yang tinggi. Satakhrisun, akan tamak, rebutan benar-benar. Bagaimanapun caranya yang penting jadi orang nomor 1 di tempat kerjanya, ataupun di negaranya, di circle-nya, di kelompoknya. Innakum satakhrisuna ala ri'asah wa satakunun nadamata yaumal qiyamah. Tapi ri'asah itu pada hari kiamat akan menjadikan sesuatu yang kalian sesali. Kenapa? Karena semakin tinggi jabatan seseorang, tanggung jawabnya semakin besar. Setiap keputusannya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat, Bapak-bapak, ini berat. Setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian akan menjadi pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin. Bapak-bapak adalah pemimpin rumah tangga. Ibu-ibu adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Bahkan anak-anak pun menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Dan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Untuk menjawab hisab pertanyaan, sudahkah kamu arahkan keluargamu kepada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah? Itu mungkin kita, kalau sekarang kita tanya diri kita, kira-kira nanti malam sebelum tidur tanya, keluarga saya ini sudah saya arahkan ke jalan yang diridhai Allah apa belum? Anak saya sudah melakukan apa yang kita inginkan atau belum? Nah, hal-hal yang memang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT. Anak-anak kita apa justru sebaliknya? Istri kita sudah memakai kerudung atau belum? Sudah menutup aurat atau belum?
Sholatnya bagaimana anak-anak kita? Menjadi renungan kita tersendiri. Saya sudah berusaha ngajak kok Ustaz, tapi ya qadarullah belum mendapat hidayahnya. Toh Nabi Nuh juga anaknya. Nah itu kan Nabi Nuh sudah berusaha 950 tahun ngajak tapi nggak diindahkan ajakannya. Nah, sedangkan kadang kita ini kemudian berdalil dengan Nabi Nuh anaknya pun juga kafir masuk neraka. Ustaz. Kita berusahanya baru sehari 2 hari kemudian anak nggak mau, istri pasangan nggak mau, kemudian sudah nggak mau, ya sudah gitu kan. Nggak seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Wasatakunun nadamata yaumal qiyamah sanikmatil murdiah wa bi'satil fatimah. Orang yang berada di jabatan yang tinggi itu nikmat sekali. Jabatannya itu menjadikan dia pengen apa dituruti, pengen ini dituruti, pengen safar jalannya harus cepat dituruti, sampai harus mendolimi yang lain. Padahal ya rata penting urusannya. Bulan yang pacet ngono tidak dikawal, gitu, patwal dan seterusnya. Nikmah seperti anak bayi, orang yang menjabat di kedudukan tinggi sakar PDW ketika dia tidak punya agama, semaunya sendiri. Dan itu bukan menjadi sumber kebahagiaan ketenangan. Kalau itu sumber kebahagiaan ketenangan, Firaun yang waktu itu menjabat nggak mungkin punya kebijakan untuk membunuh bayi. Bayangkan, bayi dibunuh zamannya Firaun. Gara-gara apa? Gara-gara mimpi akan ada yang melengsarkan tahta jabatannya. Sehingga gara-gara mimpi itu kemudian dimusyawarahkan dengan dukun-dukun menteri-menterinya, sehingga muncullah kebijakan, peraturan setiap ada dari kalangan Bani Israel yang hamil ibu-ibunya, maka harus disensus. Kapan HPL-nya? Disensus. Disensus, kemudian ketika lahir laki-laki, waktu itu juga dibunuh. Kata Fir'aun, sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Akan kita bunuhi bayi-bayi laki-laki mereka sehingga mereka tidak punya generasi. Dan kita biarkan hidup yang perempuan agar menjadi budak-budak kita. Kata Fir'aun waktu itu, dan ini menjadi bukti sakarepe dhewe-nya seseorang yang ketika menjabat tidak punya agama, kafir. Wa inna fauqahum qahirun. Kan kita punya kekuasaan atas mereka, kita kan punya kuasa. Mau apa saja sudah, ratakan. Itu ada sumber daya alamnya yang luar biasa, gali habiskan, gitu. Dan ya wes gitu yang terjadi sekarang kita di negara kita. Yang keempat, kata Ibnu Hazm rahimahullah, orang yang tidak paham agama menyangka bahwasanya kebahagiaan dan ketenangan ada pada menuruti nafsu syahwat. Bulan puasa kemarin, 2 bulan yang lalu sekitar itu, mengajarkan kepada kita bahwasanya kebahagiaan itu terletak pada keterbatasan. Dengan kalau ingin menikmati buah durian, tidak perlu beli ladang buah durian seisinya 400 pohon sedang berbuah semuanya di Wonosalam, tidak perlu. Justru ketika nikmat itu melimpah akan hilang rasa nikmatnya. Makanya Nabi mengatakan lisa ini farhatan, bagi orang yang berpuasa. Siapa yang berpuasa? Yang menahan nafsu syahwatnya. Ada 2 kebahagiaan, farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika dia berbuka walaupun hanya dengan air putih, ngambil di kulkas masjid, seger maknyes gitu kan. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan kedua di akhirat ketika bertemu dengan Rabb-nya. Kenapa Nabi mengatakan farhah, bahagia? Karena menahan nafsu syahwat. Sayangnya yang orang-orang gagal paham menyangka kalau kebahagiaan itu ya kalau kita punya keinginan bisa kita turuti keinginan tersebut. Padahal seseorang yang menuruti keinginannya tidak akan pernah menemukan kebahagiaannya. Orang yang setiap punya keinginan dituruti,
nggak akan menemukan kebahagiaannya. Belajar kita dari anak-anak kita yang kita kasih fasilitas HP ataupun kita kasih fasilitas alat-alat untuk game, beli PC yang mahal kemudian buat nge-game, ataupun apa itu yang modelnya macam-macam itu, balapan mobil ada setirnya, ada gasnya, itu namanya apa? Situlah saya tidak tahu. Atau memang ini niatnya anak saya memang didik jadi pembalap, ya tidak apa-apa. Kalau gitu ada tujuannya. Kalau cuma buat nge-game saja, kita belajar dari mereka. Anak-anak kita yang main mungkin Mobile Legend, Free Fire, apalagi yang permainan-permainan itu. Ketika menang di level pertama, dia akan naik level kedua. Seterusnya seperti itu. Ikut liga, main PS, ikut liga, menang. Sampai kemudian jadi perwakilan Mojokerto. Naik ke perwakilan Jawa Timur, perwakilan Indonesia, seterusnya gitu. Tidak akan ada habisnya. Akan tetap menemukan musuh. Dan itu yang bisnis yang tidak akan ada habisnya. Game. Game. Nggak akan ada habisnya, dibuat tidak ada tamatnya. Kalau kita dulu main game HP uler-uleran itu kan kalau sudah penuh tamat sudah, mau apa sudah pun kita nyari game yang lain kan. Atau seseorang yang mabuk, orang yang mabuk itu, wah ini dosisnya 0,0% kok, kemarin sudah gliyeng mumet, kemudian besoknya naik dosisnya, oh itu sudah biasa saya. Atau bapak-bapak yang mungkin pecandu kopi, yang kalau sehari nggak ngopi kemudian pusing kepalanya, itu akan cari-cari terus, kopi ini enak nggak ya, kopi ini cocok nggak ya, oh yang Robusta, oh yang Excelsa, oh yang Liberica, oh yang Arabica, oh yang ini coba ini, oh yang Arabicanya Wonosalam, oh yang Arabicanya Batu, Arabicanya, semua dicobain. Dan tidak akan ada habisnya. Oh pakai cara ini, pakai yang espresso, pakai yang ini, bapak-bapak ini biasanya gitu. Kalau ibu-ibunya ya, oh gelang ini, emas ini, cincin ini, perak ini, kumpulkan. Tidak akan ada habisnya menuruti nafsu syahwat. Justru kebahagiaan itu ketika bisa menahan nafsu syahwat. Makanya kebanyakan rumah tangga yang berakhir pada perceraian, sekali lagi karena mereka tidak paham agama. Ketika punya keinginan nafsu, dia langsung turuti kemauannya. Sedangkan kita kaum muslimin diajarkan, siapa kita bapak-bapak ini kalau ketemu nggak sengaja dengan perempuan yang cantik mesti pengen, tapi kan diajarkan di dalam agama, tahan sampai rumah kemudian silahkan. Ada, boleh di dalam agama, tapi ada aturannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, pertanyaannya di mana letak kebahagiaan dan letak ketenangan itu? Di mana letak kebahagiaan dan ketenangan itu? Letak kebahagiaan dan ketenangan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu ada pada adzikr, mengingat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala menyindir kita semuanya, bertanya sampai orang-orang yang beriman itu hati-hati mereka tenang, tentram, bahagia dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir zaman ketika Dajjal keluar, masa paceklik, masa apa-apa mahal, masa di mana harta tingginya jabatan tidak lagi berguna karena musuhnya sudah orang lapar, kaum muslimin hanya bisa diam di dalam tempat persembunyiannya. Makanannya apa? Zikir. Akan menjadi makanan itu di akhir zaman, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah SWT. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, maha suci Allah SWT, masya Allah. Hendaknya lisan kita senantiasa kita biasakan untuk mengucapkan hal-hal yang seperti ini daripada kemudian refleks lihat sesuatu yang menakjubkan, wah gitu ya. Hati-hati, di agama ada ngajarkan apa? Ada penyakit ain.
Penyakit ain itu apa? Penyakit yang ditimbulkan dari seseorang yang takjub dengan apa yang kita miliki. Hati-hati, kalau ada yang mengatakan, wah dengan apa yang kita miliki, HP kita baru, wah HP-nya baru ya. Nah itu kok kemudian gampang rusak, habis itu rusak, nah, itu kena ain. Mobil juga bisa, kendaraan bisa, anak ataupun seseorang, gitu, bisa. Sakit, nggak tahu sakitnya apa. Ain itu kemudian dia lemes. Ya, obatnya ya diruqyah. Kalau tidak diruqyah, kemudian ada cara orang yang orang yang melihat kemudian takjub tadi suruh wudhu, kemudian air wudhunya dibasuhkan, digunakan untuk bekas air wudhunya digunakan untuk mandi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT ini. Sampai kemudian Allah bertanya, menyindir kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati-hati kalian itu menjadi tenang? Bertanya dalam rangka menyindir. Cik nggak percaya gitu, kata Allah SWT. Dan memang kebanyakan kita kurang percaya. Gitu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir hati kalian menjadi tenang? Dan kalau risau, gundah gulana, masuk sendirian ke masjid, duduk saja, merenung, nggak usah bawa HP. Kalau bawa HP nanti HP-an, ya. HP-nya tinggal di rumah, duduk di sini, merenung. Apalagi tempatnya alhamdulillah adem, anyes. Ketika sendirian, tidak ada orang malam-malam ataupun ketika gelap sore-sore, ketika masjid masih sepi, hadap ke barat, merem, gitu. Ataupun ketika habis sholat yang lain sudah pulang, pintunya mulai ditutupi, lampunya mulai dimatikan, jenengan masih diam saja, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah zikir, di sini tapi tempatnya, nggak akan kesambet, saya yakin nggak akan kesambet, nggak akan kesurupan, diam saja, mikir, sudah mikir, terserah mikir apa. Nah selama itu di masjid biasanya pikirannya mesti nggak jauh dari masjid, mikirkan akhirat. Apalagi yang jenengan umurnya sudah lewat dari 40 tahun. Wawasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ketika seseorang umurnya sudah balagha arba'ina sanah, umurnya sudah 40 tahun, itu Allah memberikan tarbiyah, Allah memberikan sibghah, Allah memberikan taufik. Muncul pertanyaan, muncul kesadaran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan untuk mensyukuri nikmat-nikmatku selama 40 tahun aku hidup di dunia ini. Dan kenikmatan yang sudah engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Ingat secara refleks itu nanti, Pak. Nggak usah ngaji ini sebenarnya. Jenengan yang sudah 40 tahun itu pasti merasakan itu. Duduk di masjid. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Wa ala walidayya wa an a'mala shalihah, kemudian aku beramal soleh di sisa umurku. Sisa umur dari 40 tahun itu sekitar 20 tahun, tidak lebih. 20 tahun, yang lebih sedikit, gitu. Yang bisa lebih dari 60 tahun sedikit. Wa aqallu man yajuzu dzalik, kata Nabi Muhammad. 60, Nabi Muhammad lebih 3 tahun, 63 tahun, ya. Yang bisa sampai 70 tahun, 80 tahun, nah itu rezeki dari Allah SWT. Itu tanda Allah senang, tanda dikehendaki baik, umurnya panjang, kemudian masih bisa beribadah kepada Allah. Siapa orang yang terbaik, kata para sahabat kepada Nabi? Ayyun nasi khair ya Rasulullah. Manusia yang baik itu siapa ya Rasulullah? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang umurnya panjang, 60 tahun masih lewat, dan diikuti dengan amal-amal yang baik. Kesempatan di depan mata. Sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah, sebentar lagi masuk Dzulhijjah. Allah membukakan tiket surga, pintu masuk surga
yaitu dengan cara berkorban. Dari kata-katanya saja korban itu adalah ya, mengeluarkan sesuatu yang kita cintai, dan itu warisan ibadah, warisan Nabi Ibrahim alaihissalam menyontohkan korbannya adalah dengan sesuatu yang paling dia cintai, yang dia tunggu, yang beliau tunggu alaihissalam lama sekali, anak Ismail alaihissalam. Nggak nikah kemudian langsung dapat anak. Nabi Ibrahim itu tunggu lama sampai hampir putus asa, nggak punya anak. Misalnya nggak punya anak ya nggak apa-apa, nggak punya keturunan. Ketika sudah keluar, sudah punya anak Ismail, suruh pisah, ditinggalkan di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, tinggalkan. Setelah itu dapat perintah untuk menyembelih. Apa tidak korban beneran ya? Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka yang punya kesempatan dan kemudahan untuk bisa berkorban, silahkan berkorban. Tiap tahun tidak apa-apa, tidak apa-apa. 2 kambing, 3 kambing tidak apa-apa, tidak apa-apa. Gitu malah tambah senang nanti tetangganya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ada 6 tafsiran tentang makna adzikr. Kan? Orang yang beriman itu hatinya tenang dengan zikir, mengingat Allah SWT. Zikir itu apa? Ada 6 tafsirnya. Yang pertama, zikir itu adalah sholat. Hari ini hari Jumat, biasanya dibaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyalis salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika diseru oleh muadzin untuk sholat pada hari Jumat, maka segeralah kalian penuhi seruan itu. Penuhi fas'au ila dzikrillah, penuhi zikir. Apa zikir yang dimaksud? Sholat Jumat. Berarti sholat itu termasuk zikir. Sarana media yang Allah berikan kepada kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau sholat kemudian kok pikirannya gerambiang mau kemana saja, nah itu kurang, Pak. Sholatnya kurang pas. Bukan sholat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara kita yang punya masalah, Allah perintahkan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Yang punya masalah tekanan hidup berat sekali, kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku akan mengingat kalian. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah ketika dalam masa luang, ketika masa lapang, maka Allah akan kenal, akan mengingat kalian ketika kalian dalam kondisi terpepet, terhimpit banyak tekanan, banyak masalah. Fadkuruni adzkurkum washkuruli, dan bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmatku, wala takfurun, dan jangan mengkufuri nikmat-nikmatku, jangan ingkar dengan nikmat-nikmat itu. Itu bukan murni usahamu, itu ada pertolonganku. Wahai orang-orang yang beriman, kalau punya masalah, ista'inu bis sabr. Mintalah bantuan dengan cara bersabar. Wassalah, dan sholatlah. Masalah itu kadang selesai dengan sholat. Akan dibukakan pintu. Banyak kisah para ustadz Hanan At-Taqi, Ustadz Luqmanul Hakim. Beliau seringkali menceritakan kisahnya ketika punya masalah ekonomi di Malaysia. Kalau Ustaz Luqman cerita, datang ke masjid, sholat, minta doa, kemudian seketika itu dikabulkan oleh Allah SWT. Begitu juga Ustaz Hanan At-Taqi pernah cerita, saya mendengarkan kisah beliau, masuk masjid, sholat, selesai urusannya. Banyak yang punya hajat, dan saya termasuk, alhamdulillah, saya punya hajat, saya doakan, dan Allah tidak pernah mengecewakan doa-doa kita. Jangan silakan, jangan muhasabah. Saya pernah doa ini, sekarang punya. Saya pernah doa ini, sekarang sudah ada. Sekarang saya punya ini, saya doa ini, sekarang alhamdulillah banyak. Allah kasih lebih. Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Allah kalau mengatakan ud'uni astajib lakum, itu pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Mintalah, pasti tak kasih. Dan Allah itu kalau
dimintai tambah senang. Berbeda dengan Bani Adam, berbeda dengan manusia. Kalau semakin dimintai, ngamuk. Ya. Jaluk ay gitu kan. Kalau Allah nggak dimintai, Allah marah. Yaghdab, Allah marah. Nah, baik. Salat yang itu adalah zikir, mengingat Allah. Pertama, orang yang nggak sabaran biasanya salatnya kurang benar. Orang yang pelit ataupun orang yang kikir mengeluarkan apa yang dia cintai berat, obatnya apa? Obatnya sholat. Kata Allah kan, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Kalau di ayat yang pertama tadi saya sholat dikaitkan dengan sabar. Di ayat yang ini fasalli, dan sholatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Ibadah badan digabungkan dengan ibadah harta. Ibadah badannya berupa apa? Sholat. Ibadah hartanya berupa sembelih. Nah, sekarang kalau beli kambing ya 1,5 juta itu kecil loh Pak Mas Arya. Dan 1,5 juta ya lumayan itu. Nah, kacang 1,5 juta. Nah, kalau di daerah saya ada 300 gitu dapat kambing biasanya untuk yasinan gitu ya, tetangga-tetangga itu daerah Blitar sana. Ya. Buat yasinan itu 300-600 ada di sana. Kacang tadi. Katanya pusatnya di Jombang, Mojokerto sini, tapi tidak tahu saya. Baik. Ala kulli hal, ya 1,5 juta dapat domba. Tapi kalau musim-musim haji gini ya tambah naik nanti. 2 juta, 3 juta, 4 juta baru kelihatan. Oh iki wedhus tenan gitu ya. Orang kalau harga 1,5 juta iki wedhus apa kucing gitu kan ya. Terus kene gelem korban alhamdulillah dadak di wedhus apa kucing gitu kan. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, orang yang sholatnya tidak benar seringkali dia akan terkena pornografi. Allah mengatakan dalam surat Maryam, di akhir zaman nanti fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Generasi-generasi penerus nanti kaum muslimin jumlahnya akan banyak, tapi kuantitas tidak dibarengi dengan kualitas. Banyaknya jumlah kaum muslimin. Nah, jangan kalau lihat KTP-nya yang terjun itu kemarin, biasanya di Rolak Songo, sekarang pindah spotnya di Cangar. Kalau dilihat KTP-nya, saya yakin berapa persennya nanti kaum Islam gitu ya. Nah, tapi itulah generasi fakhalafa min ba'dihim khalfun, akan datang setelah mereka generasi-generasi adha'us shalah, yang menyia-nyiakan sholat. Wattaba'u syahawat. Kalau sholat sudah disia-siakan, pasti hawa nafsu akan senantiasa dituruti. Pengen apa? Lakukan. Pengen apa? Lakukan. Ketika kepinginannya tidak bisa terturuti, yang terjadi adalah bunuh diri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, ketenangan itu terletak pada Al-Quran. Kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adzikr. Nama lain dari Al-Quran itu adalah adzikr. Media untuk pengingat yang kedua adalah Al-Quran. Baca Al-Qurannya. Jangan ditinggalkan. Setelah Ramadan kemarin kita baca, kita punya target di Ramadan 1 kali khatam. Minimal kita punya target 3 kali khatam dalam setahun. 6 kali khatam dalam setahun, atau minimal 1 kali khatam dalam setahun kalau memang berat. Ya, 1 bulan nanti dievaluasi, 1 bulan kita baca Quran berapa juz. 1 juz yo nggak nutut baru 1 bulan 1 juz, 12 bulan ya nggak khatam baru 12 juz Bu. Nah, Al-Quran itu adalah adzikr. Wa inna lahu lahafidun, dan kami yang akan menjaganya. Nah, bagi yang bapak-bapak, ibu-ibu yang kemudian ikut-ikutan ngafal Al-Quran, hafal. Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Kalau Al-Quran kita hafal, kita masukkan ke dalam hati kita, kepada pikiran kita, ada pada diri kita Al-Quran itu, ngafal surat Al-Waqi'ah, ngafal surat Yasin, ngafal surat Al-Mulk, itu yang kita ulang-ulang. Ngafal surat Al-Kahfi, yang menjadi pelindung dari Dajjal nanti di akhir zaman. Itu ketika kita memasukkan Al-Quran pada diri kita,
maknanya Allah juga menjaga kita karena dalam diri kita ada Al-Qur'annya. Maka kita dukung tempat-tempat ataupun pondok-pondok pesantren yang menggalakkan santrinya menghafal Al-Qur'an. Yang ketiga, zikir itu adalah tadabbur alam. Safar. Tadabbur itu kaitannya harus keluar dari tempat persembunyian kita. Dulan itu zikir, gitu. Dulan itu zikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurunallaha. Sesungguhnya dalam penciptaan langit bumi itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang-orang yang berakal? Yaitu mereka ketika melihat tanda-tanda ayat-ayat kekuasaannya Allah ini, mengingat Allah dalam kondisi berdiri, berbaring, duduk, mengingat Allah SWT. Sampai-sampai Allah pun memuji orang-orang Quraisy karena seringnya safar mereka. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatas syita'i was saif. Musim panas safar ke Yaman, musim dingin safar ke tempat lain. Li'ila fi Quraisy. Kita kalau musim panas mah dolan panas-panas ngentang-ngentang. Nah, musim hujan mah hujan gitu. Musim dingin malah yang pacet gitu. Ada aja alasannya. Nggak mau safar. Pergi ya ke pantai, ibu-ibu ini diajak ke pantai. Istri-istri kita itu adalah istri-istri solehah. Istri-istri solehah, cuma ya kurang piknik. Kadang karena kurang piknik itu tadi, dengan yus ngerti nis ngomongnya bu, kurang diajak piknik, akhirnya ya suka marah-marah sehingga kita terimajkan istri kita nggak solehah, senang marah-marah, gak taat karo awake dhewe gitu. Padahal ya kurang diseneng nih, Pak Dulan Pak. Di sini nanti, apalagi kalau ada panitianya Masjid Baitur Rahman nyewa bis yang tingkat itu piknik ke Pantai Galek. Bagus-bagus sana pantainya gitu. Amin, semoga nanti ada programnya di program. Tapi uang mungkinnya sibuk-sibuk kayak alasan lagi kan. Bismillah. Sibuk-sibuk ya wes budal dewi. Yang penting ajak anak istri senang semuanya. Nah, yang keempat, zikir itu adalah ilmu. Fas'alu ahla dzikri. Kalau tidak tahu tentang masalah agama, tanyalah kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir? Para alim ulama, para ustadz, para kiai buya, dan seterusnya. Mereka yang paham ilmu. Kemudian zikir itu adalah ibadah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai banyaknya harta, banyaknya anak melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Apa maksud zikir? Ibadah. Dan zikir yang terakhir, makna yang keenam, zikir itu adalah ya zikir yang kita ucapkan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, ketika kalau ada video Merapi meletus, Semeru meletus, itu kan Allahu Akbar kan gitu mestinya. Kenapa enggak nyebut Pak Prabowo kenapa enggak gitu? Ataupun Pak Jokowi ataupun Pak Teddy kenapa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Enggak usah ngaji nih gitu. Insting kita itu akan menyebut Allah Subhanahu wa taala ketika masa tertekan. Ya. Kita enggak akan nyebut suami kita, bahkan anak kita enggak akan ingat. Yang kita ingat adalah Allahu Akbar. Di tengah lautan kena ombak, kemudian dipacet remnya blong, yang dipanggil siapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Refleks menurut kita. Mbok yang nggak pernah ngaji, mbok yang kadang nggak sholat pun refleks. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah sumber ketenangan yang semoga menjadi bekal dan manhaj hidup kita. Ketenangan itu semua, Allah itu maha adil. Ketenangan itu nggak harus didapatkan dengan kekayaan, tidak harus didapatkan dengan jabatan yang tinggi, tidak harus didapatkan dengan fasilitas-fasilitas. Semua kaum muslimin bisa merasakan ketenangan dan murah dan gratis, dan kemudian endingnya happy ending. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bekal hidup kita.
Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hada, kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.